Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ellen, saya Mutiara Alia Rizkia akan menjelaskan mengenai psikologis anak didik di sekolah. Konten yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada tujuan, yang ketiga hakikat anak didik, yang keempat karakteristik peserta didik, dan yang kelima adalah perbedaan individual anak didik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mutiara Alia Rizkia dengan NIM 2141104041, program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada materi pertama ini ada pengertian hakikat peserta didik. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, peserta didik adalah tiap-tiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, baik pada jalur formal maupun non-formal. Dan hakikat peserta didik menurut ilmu filosofi adalah menuntut pemikiran secara dalam, luas, lengkap, menyeluruh, tuntas, serta mengarah pada pemahaman tentang peserta didik. Menurut Raka Joni, menyatakan bahwa hakikat peserta didik didasarkan pada 4 hal, yaitu peserta didik bertanggung jawab terhadap pendidikan sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Yang kedua, memiliki potensi baik fisik maupun psikologi yang berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik merupakan insan yang unik. Dan yang ketiga, pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Dan yang terakhir, ada pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Di materi kedua ada tujuan hakikat peserta didik. Saya bagi menjadi 4, yaitu pertama, agar memiliki pandangan yang utuh tentang peserta didik. Dan yang kedua, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang ketiga, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat sesuai fase perkembangannya. Dan yang terakhir, menentukan strategi materi dan evaluasi yang tepat pada proses pendidikan. Di materi ketiga, ada hakikat anak didik. Pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi, perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan meski memiliki pola yang relatif sama. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki persepsinya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Dan yang keempat, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara manusiawi dari orang dewasa. Dan yang kelima, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Dan yang terakhir adalah peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang meski memiliki aneka keunggulan, namun tidak mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Dan di materi keempat, ada karakteristik anak didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dapat mencapai cita-cita atau tujuannya. Dengan kata lain, karakteristik peserta didik adalah latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Karakteristik peserta didik itu meliputi pertama ada etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi-etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit yang multi-etnik. Proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi-etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Kemudian ketika guru memberikan contoh-contoh untuk memperjelas materi yang sedang dibahasnya, hendaknya contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya.
Dan yang kedua adalah kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Pendidikan multikultural memiliki ciri-ciri. Pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya atau berperadaban. Dan yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Dan yang ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Dan yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Dan yang ketiga, status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial atau ekonomi yang berbeda-beda. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi menghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status ekonomi sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat adalah minat. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Sebenarnya minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Dan yang keenam adalah kemampuan awal. Merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Kemampuan awal peserta didik bersifat individual, artinya berbeda antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk mengetahuinya juga harus bersifat individual, dan cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-tes atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Yang ketujuh ada gaya belajar. Yang kedelapan ada gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 visual, yaitu visual learner, auditive atau auditory learners, dan kinesthetic atau kinesthetic learners. Dengan diketahui gaya belajar yang dimiliki peserta didik, maka akan berimplikasi terhadap model pembelajaran, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persistence pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri dan motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir adalah perkembangan moral dan spiritual. Yang terakhir adalah perkembangan emosi. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial. Adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan memengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Yang ke-11 adalah perkembangan moral dan spiritual. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu prekonvensional 6-10 tahun, konvensional 10-17 tahun, postkonvensional 17-28 tahun.
Dan yang ke-12 adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil atau ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus. Beberapa cara untuk memahami karakteristik peserta didik adalah: pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Dan yang keempat, mengenali peserta didik lebih dalam. Dan yang kelima, lakukan pendekatan psikologis. Dan materi terakhir adalah perbedaan individual anak didik. Menurut Sujana 2017-116, setidaknya terdapat 6 perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa, yaitu perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat dan minat, dan yang terakhir adalah kepribadian. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf dengan seikhlas-ikhlasnya jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang membuat kalian semua ini sakit hati. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.